Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Nah, sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, rizki yang halal dan barokah, dan utamanya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, marilah kita lanjutkan ke video kita selanjutnya untuk membedah atau membahas tentang bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal TOEFL. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga belajar listening TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol. Begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah, sudah banyak sekali yang membeli buku yang sudah saya tulis. Kenapa? Karena buku ini adalah buku yang unik. Kenapa unik? Yang pertama, Anda perlu tahu bahwasanya buku yang sudah saya tulis ini adalah buku yang berdasarkan riset lebih dari 10 tahun. Jadi untuk membuat buku ini risetnya lebih dari 10 tahun. Dan ini tidak hanya ditulis tapi juga diajarkan, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dan buku ini tidak hanya buku saja, tapi juga ada e-course-nya atau video pembelajarannya. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku plus buka e-course, Anda bisa belajar dimanapun Anda berada, kapanpun dan dimanapun. Jadi sudah tidak ada alasan lagi saya tidak bisa belajar karena saya tidak bisa pergi ke Klaten untuk belajar langsung dengan Mr. Wahid, tidak. Anda sambil makan di kantin, Anda sambil istirahat, Anda bisa buka buku plus e-course. Karena kemarin ada yang ngasih video kepada saya, Sir, saya sedang nyervis motor, Sir. Tapi ketimbang saya nganggur, saya buka buku, saya buka e-course, saya bawa bukunya, Sir. Karena saya persiapan untuk lanjut studi di S2. Dan syaratnya harus TOEFL. Baik itu di kepolisian, kalau lanjut studi harus ada TOEFL-nya. Maka dari itu, jika Anda kok kebetulan tidak bisa belajar secara langsung, Anda bisa belajar dari buku plus e-course-nya. Ini adalah satu-satunya buku. Satu-satunya buku, ini adalah satu-satunya buku yang mengajarkan TOEFL atau bahasa Inggris dari nol, yang sudah disertai video pembelajaran, yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun Anda berada. Karena sejak saya buat video ini, tidak ada buku yang disertai video pembelajaran seperti yang saya buat ini. Karena kalau Anda pergi ke toko buku, mungkin hanya buku saja ataupun audio, tidak ada video pembelajarannya. Sejak video ini dibuat, atau 2 tahun yang lalu saya sudah buat, itu belum ada video pembelajaran yang menyertai buku. Kenapa? Karena itu berat, harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena saya sudah riset lebih dari 10 tahun. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan ke proses belajar kita selanjutnya. Sebelum saya membahas, Anda bisa download soalnya di link deskripsi di video kali ini. Jadi Anda bisa download soalnya dulu, Anda bisa kerjakan, atau setelah Anda kerjakan, Anda bisa tonton pembahasannya. Oke, saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Kita buat sewantai belajarnya. Jadi belajar dengan Mr. Wahid itu nggak usah terlalu serius, santai saja, dibuat santai. Tapi meskipun santai, kita harus ada ilmu yang didapat. Nah, ngobrolan kita harus bermanfaat. Karena apa? Imam Al-Ghazali mengatakan,
Orang yang merugi itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan itu. Jadi orang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu adalah orang yang merugi. Makanya al waktu kasaifin wa illam taqtahu qata'aka. Jadi waktu itu ibaratnya pedang, ketika kamu tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan terhunus dengan waktu atau dengan pedang tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Kita nyalakan pulpennya terlebih dahulu. Oke, saya pakai yang biru. Ini soal sebelumnya saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Anda bisa buka di video saya sebelumnya. Saya sudah bahas soal 1 sampai soal nomor 25. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 25. The most popular breed of dog in the United States are Cocker Spaniel, Poodle, and Retriever. Nah, ini jawabannya yang mana? A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Jadi soal nomor 16 sampai soal nomor 40 ini Anda disuruh mencari yang salah yang mana. Oke. The most popular breed ini Anda harus tahu kata most ini bisa diikuti dengan countable atau kata benda yang bisa dihitung atau bisa diikuti dengan uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jika ini adalah countable atau kata benda bisa dihitung, maka ini harus dijamakkan. Ini harus dijamakkan. Oke, nah, harus dijamakkan. Nah, di sini di buku saya yang konsep belajar TOEFL dari nol ini konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah saya bahas lengkap di halaman berapa? Sebentar, saya buka ya. Di halaman 106. Nah, ini saya buka bukunya jadi langsung ketemu 106. Aduh, 106. Nah, di sini perhatikannya di 106 halaman 106 itu di situ ada penggunaan some atau any, lots of, plenty of, most and all. Nah, di sini ada kata most. Bisa diikuti dengan kata benda yang bisa dan tidak bisa dihitung. Bisa diikuti dengan bisa dan tidak bisa. Berarti bisa diikuti dengan countable atau uncountable. Jadi bisa diikuti dengan countable atau uncountable. Nah, tapi belum titik. Kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Jadi kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Makanya di sini ada kata kalau most rice ini rice itu adalah contoh yang uncountable. Kalau uncountable berarti rice-nya nggak usah dikasih S, salah. Tapi kalau apple ini karena countable maka harus dikasih S. Harus dijamakkan. Nah, ini harus dijamakkan. Nah, kita kembali ke laptop ya. Nah, ini kecoret, maaf. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, di sini the most lah, ini ada kata most popular lah. Ini yang salah berarti yang B ini. Harusnya apa, Sir? Harusnya dikasih S. Breads. Nah, yang dijamakkan sebelum preposition of. The most popular breeds of dog in United States lah. Di sini verbnya adalah are. Makanya di sini harus plural. Semoga bisa memahamkan Anda. Saya akan terus belajar. Saya terus belajar karena kalau orang itu tidak belajar itu nanti akan kalah itu. Maksudnya kalah itu akan tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Saya terus belajar untuk mencari strategi supaya Anda lebih mudah untuk mengerjakan soal TOEFL. Nah, jadi ini sudah saya tulis di buku saya. Oke. Soal nomor 26 ya, kita lanjutkan. A water molecule. Nah, di sini
ini adalah subjeknya. Nah, water molecule di sini ada molekul, a water molecule. Ini karena uncountable, kata gantinya adalah it. Nah, ini consist ini verb-nya. Ini A ini benar karena a water molecule ini uncountable. Nah, di sini consist ini juga benar. Nah, consist ini dikasih S ini oke. Tapi yang perlu teman-teman catat bahwasanya consist itu harus diikuti dengan of. Consist of. Nah, jadi consist itu harus diikuti dengan of. Nah, makanya yang B ini kurang tepat. Consist of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Nah, jadi di sini yang salah yang B, ini kurang preposition of. Nah, preposition of consist of ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan bound preposition. Bound preposition. Bound preposition itu adalah preposition yang sudah terikat. Jadi consist of, depend on. Nah, itu bound preposition. Bound preposition. Makanya di sini consist harus diikuti dengan of. Kalau two hydrogen atoms, kalau ada two atoms ini oke. Kalau one oxygen atom, karena di sini singular pakai one, ini juga oke. Ini yang salah yang consist, ini kurang of. Kenapa kurang of? Karena consist itu adalah bound preposition, harus diikuti dengan preposition ya, bound preposition, consist of. Oke, kemudian soal yang nomor 27 ya, 27. Once the scientists had figured out the precise path of the comet. Nah, di sini ada koma. Kenapa? Karena kok ada koma? Karena di sini ada once. Once itu adalah sebagai konektor. Nah, ini the scientist ini subject, had figured out ini adalah verbnya. The precise path ini adalah objek. Nah, he is finding that he was able to predict its new appearance. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang B. Kenapa yang B yang salah? Karena di sini ini adalah cerita. Cerita, maka kalau cerita tidak boleh pakai present. Entah itu simple present, present continuous, present perfect continuous, tidak boleh. Loh, kok ngerti ini cerita? Karena di sini had figured out. Ini adalah past perfect. Past perfect ini kan berarti telahnya lampau. Nah, di sini ada he was able to. Nah, ini B-nya pakai was. Ini berarti kan lampau. Kalau lampau berarti cerita. Cerita nggak mungkin pakai area present, mesti area past. Makanya yang salah yang B. Ini harusnya he found. Bisa jadi he found that he was able to predict the next appearance. Oke, seperti itu. Jadi Anda harus tahu tensesnya. Makanya untuk mengetahui tenses Anda harus tahu rumusnya. Oke, sebelum dilanjutkan, santai. Anda di rumah sambil ngopi, sambil sediakan pisang goreng, sambil belajar santai. Oke, the intent of the historical society is to restore the old building and increasing interest in the history of the area. Ini yang salah yang mana? The intent of the history. Di sini the intent of the historical society ini subjeknya panjang. Ini subjeknya panjang yang ditekankan sebelum preposition of intent ini kata gantinya adalah it. Makanya pakai is ini juga oke, ini oke. Is to restore ini is to restore ini to verb one. Nah, di sini ada kata and itu berarti menunjukkan paralel. Kalau di sini adalah to verb one, maka di sini harusnya to verb one. Harusnya ini to increase. Makanya yang salah yang B. Ini babnya adalah tentang conjunction. Nah, di buku konsep belajar TOEFL dari nol Anda bisa buka di bab conjunction. Karena di sini adalah to restore, harusnya ini to increase ini.
Makanya yang salah yang C. Kemudian soal yang nomor 29. The amount of copper sulfate used in the experiment depend from the intensity of the heat. Ini yang salah yang mana? The amount of Nah, ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang C. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya kata depend itu ini artinya kan tergantung. Itu pasangannya atau bound prepositionnya itu bukan from. Bound preposition itu bukan from. Depend itu pasangannya adalah on. Depend itu pasangannya adalah on. Jadi Anda harus hafal pasangannya ya. Anda harus hafal pasangannya. Loh, Sir, bagaimana cara menghafalnya? Oke, Anda bisa belajar, Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ tentang preposition yang berupa bound preposition. Nah, itu di halaman 246. Ini babnya tentang halaman 246. 246. Nah, ini. Nah, Anda harus terbiasa menghafalkan. Ini babnya tentang gerund ya. Ini babnya tentang gerund. Oke. Nah, ini babnya tentang gerund. Anda harus terbiasa untuk menghafal. Oke, ini dikecilkan dulu biar nggak terlalu besar. Oke. Oke, jadi contoh ini. Oke, yuk diikuti setelah saya. Complain about, complain of. Dream about, dream of. Jadi complain itu bisa about, complain itu bisa ini gimana ini? Complain itu bisa about, complain itu bisa of. Dream about, dream of. Talk about, talk of. Think about, think of. Apologize for. Blame someone for. Kalau someone ini berarti dipisah dengan objek. Forgive someone for. Care for. Find for. Judge with. Feel like. Feel like. Keep someone from. Someone ini berarti objek. Keep someone from. Prevent someone from. Prohibit someone from. Stop someone from. Believe in. Participate in. Succeed in. Nah, depend harus diikuti dengan on. Depend harus diikuti dengan on. Insist on, go on. Nah, jadi depend harus diikuti on. Ini nggak bisa kamu kasih depend kok dikasih from, salah. Anda harus tahu itu. Ini yang verb. Nah, di buku ini lengkap. Nah, ini capable of, be fond of, be afraid of. Lah, ini be used to, be a customer to, be sick to. Itu tadi depend on sudah ya. Nah, ini pasangannya be scared of, be good at, be clever at, dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini tadi depend itu pasangannya bukan from tapi on. Anda harus hafal itu. Bagaimana, Sir? Ya, Anda harus belajar. Jangan sampai Anda pengen niatan dapat nilai tinggi, tapi Anda tidak ada usahanya. Satu, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Di buku ini saya sudah kasih kata motivasi, tidak ada yang tidak mungkin. Jika ada kesabaran, usaha, doa, jadi sudah sabar dulu, harus sabar. Kemudian ada usahanya, doa, harus melibatkan Allah menjadi satu. Insya Allah goal skor TOEFL-nya. Alhamdulillah teman-teman banyak yang lolos. Kemarin kasih testimoni yang sudah lolos S2 double degree di Taiwan. Ada yang di Amerika. Alhamdulillah. Ya, soal terakhir ya nomor 30. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. After the yolk is separated from the white. Nah, ini ketika ada konektor di depan mesti ada komanya. Berarti ini adalah anak kalimat.
Nah, is spirited ini ada be plus verb 3. Ini berarti bentuk kalimat pasif. From the white, the it must ya. It-nya kembali kemana it-nya? Nah, ini ke York ya. It must be boiled immediately. Ini salah yang boil. Boil ini verb. Kalau verb itu harus tidak boleh dikasih be. Karena kalau dikasih be, berarti ini harusnya bentuk ketiga. Karena ini bentuk pasif. Harus direbus. Jadi ingat, ini mas ini adalah modal. Mas ini modal. Jadi modal itu aturannya harus ketemu dengan bare infinitive. Bare infinitive atau bentuk asli, ya toh harus ketemu dengan bentuk aslinya. Modal itu ditambahkan be jika ketemu dengan adjektif, noun, sama adverb. Jadi kalau ditambahkan be itu kalau ketemu dengan adjektif, non adverb. Nah, yang ketiga yang harus dicatat untuk membentuk modal, untuk membentuk kalimat pasif, rumusnya adalah modal plus be plus verb 3. Ya, karena ini bentuk kalimat pasif, ini sudah ada modal, diikuti be, harus diikuti bentuk ketiga. Berarti boiled di sini. Oke, sekian untuk latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya akan terus membantu Anda untuk supaya lolos skor TOEFL. Kenapa? Karena goal saya adalah saya membantu 1 juta orang untuk lolos skor TOEFL. Dan mohon maaf kemarin saya agak sedikit lama tidak membuat konten ya karena kebetulan anak saya dan istri kebetulan sakit dan saya harus jenguk juga orang tua saya di Jawa Timur. Makanya 10 hari lebih saya tidak membuat konten. Tapi energi saya adalah bagaimana saya bisa membantu Anda untuk supaya bisa lolos skor TOEFL, Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kalau pengen belajar secara intensif, secara langsung, Anda bisa belajar langsung kepada saya di Rumah Cerdas Bahasa Inggris, di Klaten atau melalui Zoom atau melalui buku atau e-course. Buku sama e-course ini tujuan saya apa? Tujuan saya supaya Anda belajarnya lebih fleksibel. Kalau Anda bisa belajar langsung lebih baik, tapi kalau Anda tidak bisa belajar secara langsung, Anda bisa belajar melalui buku dan video pembelajaran. Jadi dengan buku dan video pembelajaran, Anda bisa belajar di sela-sela Anda mengajar, di sela-sela Anda belajar. Kalau Anda jadi mahasiswa, di sela-sela Anda belajar. Kalau Anda sebagai seorang guru atau dosen, di sela-sela Anda mengajar, Anda bisa belajar. Atau ketika Anda menjadi karyawan, di waktu istirahat, Anda luangkan waktu untuk belajar. Kenapa? Karena belajar itu hukumnya wajib. Kalau Anda tidak belajar, maka Anda akan ketinggalan. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Senang sekali saya bisa sharing kepada Anda, karena saya bisa bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.